setiap kami kembali. Boleh sungguh-sungguh merasakan kasih, merasakan cinta. Kadang mungkin waktu demi waktu berlalu di kehidupan kami. Begitu banyak hilang. Banyak kami gak sadar, begitu banyak kami terbawa dengan arus kehidupan yang ya begitu-begitu aja. Sampai satu titik, kami udah gak ada lagi. Bagaimana kami bisa melihat cintamu itu? Ada banyak masalah, problem, persoalan, ketakutan yang menutup setiap kasih yang luar biasa. Yang membutakan setiap mata kami. Bahkan yang membuat iman kami bukan menjadi bertumbuh, menjadi semakin kecil. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa khawatir. Bapak ampuni kami semua. Kami tahu hari-hari ini memang betul ada begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak ketakutan dalam hidup kami. Tapi malam hari ini kami belajar satu hal. Ketika Engkau memberikan cintamu pada setiap kami, Engkau tidak pernah mengurangi kadarnya. Kau gak pernah, bahkan secuil pun kau gak pernah ambil kembali cinta itu. Sediakan cinta itu buat kami merasakan cinta itu kembali. Karena kami tahu Bapa kami, Bapa yang luar biasa di setiap ajar kami malam hari ini. Bukan hanya berjalan hidup kami sekedar berjalan. Bukan hanya not just only flow. Bukan hanya terangin. Jalan dengan lihat cintamu yang luar biasa. Amin. Berjalan terus. Karena kami tahu kami punya pengharapan yang dahsyat bersehari. Amin. Buka setiap hati kami malam hari ini. Mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami menemukan kembali cinta. Cinta-Mu yang banyak tertutupi dengan problem persoalan hidup kami. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jangan duduk dulu teman-teman yang terkasih. Ya, coba kasih senyum yang terbaik, kasih tos yang terbaik kanan kiri. Bilang begini, sis, bro, kamu kayak orang kehilangan cinta deh malam ini gitu ya. Yuk, yuk. Baik, silakan duduk teman-teman yang terkasih. Apa kabar Anda semuanya? Masih baik-baik saja kah? Di tahun 2024 yang sudah jalan sebulan ini, ya, saya tahu ada begitu banyak ramalan-ramalan yang menakutkan di akhir tahun lalu. Apalagi kita masuk pada sebuah tahun yang ada pesta demokrasinya. Kemudian katanya tahun ini tahun naga kayu, begitu ya. Dan naga itu sukanya apa? Suka panas, suka melambai-lambaikan ekornya ke sana kemari gitu ya katanya ya. Jadi ada begitu banyak hal yang diramalkan kurang baik. Tapi saya percaya satu hal gini teman-teman. Saya selalu katakan begini, Tuhan Yesus tetap baik, amin. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya dia gak akan pernah berubah dan dia tetap baik. Dan problemnya, masalahnya adalah kita ini seringkali gak bisa merasakan kebaikan Tuhan ketika masalah persoalan problem dalam kehidupan kita. Malam hari ini temanya, saya juga ketika dikasih saya juga kaget gitu ya. Mei WA saya, dia bilang, kok temanya ini, menemukan kembali cinta yang hilang. Waduh, ada banyak yang kehilangan cinta rupanya di tempat ini.
Coba tanya kanan kiri, kamu kehilangan cinta enggak? Santai aja, kamu kehilangan cinta enggak? Ya, ya, karena saya jujur saya kaget gitu ya. Karena begini, ketika kita mengalami kehilangan cinta, cintanya Tuhan ya, cintanya manusia aja setengah mati teman-teman ya. Ada yang sampai bunuh diri gara-gara diputus sama pacarnya, begitu ya. Tapi di sini udah selamat semua gitu ya. Cintanya manusia saja bisa membawa pada sebuah jurang maut. Apalagi kalau sampai Anda mengalami kehilangan cinta Tuhan. Bukan cuman maut itu teman-teman, berabe banget gitu ya. Itu masalah besar. Maka malam hari ini yuk sambil mengingat-ingat, saya percaya begini, enggak semua kehilangan cinta kok ya. Ya mungkin cintanya agak sedikit-sedikit tidak kelihatan ya. Lantaran apa? Lantaran mungkin banyak persoalan. Suami istri kalau sudah hidup bertahun-tahun, sudah serumah bertahun-tahun, kadangkala banyaknya berkelahi atau saling menyayangi. Terima kasih buat pengakuannya gitu ya. Banyak berkelahinya gitu ya. Kenapa banyak berkelahinya? Karena katanya gini, karena dulu kamu enggak seperti yang sekarang. Kamu yang dulu itu penuh dengan cinta katanya gitu ya. Yang sekarang itu cintanya sudah hilang gitu ya. Nah hari-hari ini teman-teman yang terkasih yuk belajar kembali. Cintanya Tuhan gak pernah hilang dari kita ya. Jadi gini, menemukan cinta yang hilang saya mau katakan begini. Cintanya Tuhan itu tidak pernah hilang, setuju? Setuju ya. Kita tuh mau menemukan kembali cinta itu, teman-teman, saya nggak bakal ngajarin Anda untuk, doa, ikut persekutuan doa, worship tiap hari. Enggak, saya nggak bakal ngajarin itu. Karena Anda sudah pasti tahu itu, betul ya? Saya nggak ngajarin itu. Kita cari tahu yuk, dokter itu kalau mau kasih obat seseorang, yang dia tanya duluan apa? Gejalanya apa, sakitnya di mana, bagian mana yang sakit, betul? Setelah itu baru dia tentukan obatnya apa, betul ya? Nah yang nentukan obat nantinya Anda sendiri, betul ya? Kita malam hari ini belajar tuh kenapa sampai bisa kehilangan cinta. Nah ini, apalagi cintanya Tuhan, kenapa bisa kehilangan cinta? Karena hari-hari ini banyak orang memang betul, jujur saya bilang bukan cuma di Yakobus ini, bukan cuma di Immanuel ini. Saya pergi di banyak persekutuan doa, saya melihat begitu banyak kelesuan terjadi, lesu. Rohnya Tuhan itu langsung kasih tahu saya, ketika penyembahan saya tahu banyak kelesuan loh hari-hari ini. Bilang kanan kiri yuk, ayo jangan lesu malam hari ini yuk. Yuk jangan lesu malam hari ini ya. Ya banyak kelesuan ya teman-teman ya. Oke, nah. Saya catat begini, apa sih ciri-cirinya orang kehilangan cinta itu? Ya kita lihat sama-sama ya. Ciri-ciri orang yang kehilangan cinta Tuhan. Ya, ini ada di firman Tuhan. Tapi saya nggak akan baca terlalu panjang, saya ambil kesimpulannya aja. Ciri-cirinya sederhana. Di Galatia 5:19-21 itu mencatat ciri-ciri orang yang kehilangan cintanya Tuhan. Yang pertama, hidup berusaha mencari bahagia yang semu. Suka dugem, pesta pora, kemabukan, kecemaran, selingkuh, mengumbar hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, cari Tuhan yang lain. Nah, itu ya, cari apa namanya? Mereka bilang orang apa? Orang pinter. Ya, suhu yang pinter katanya, gitu ya. Ada di sini yang begitu? Enggak ada ya. Enggak ada yang ngaku maksud saya. Ya, kalau ada bertobat teman-teman yang terkasih ya. Oke, sorry, saya banyak minum ya teman-teman. Cari orang pinter. Teman-teman tahu nggak kenapa itu disebut orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Benar ya? Ya ini pinter nih ya. Jawabannya pas ini. Karena yang datang orang bodoh. Jadi kalau Anda cari orang pinter berarti Anda yang bilang bukan saya. Jadi kenapa cari orang pinter? Karena ya kita bodoh masalahnya.
Padahal kita punya Tuhan yang paling pintar dari segala manusia, setuju? Ya, Tuhan kita tuh paling pintar. Tapi kita datang ke orang yang pintar karena merasa dia lebih pintar. No. Saya katakan Tuhan kita Tuhan yang paling pintar dari segala-galanya. Amin. Ya, kalau mau cari Tuhan, cari Dia, cari Yesus. Jangan cari orang pintar. Kelihatan bodohnya kalau kita cari orang pintar, ya. Oke, apalagi suka iri hati, sebel. Iri hati tuh sama temennya, sebel. Lihat temennya pujian, cuman dia aja bisa. Weh, gitu ya, gitu ya. Suka iri hati, sebel, gampang sebel, dendam, marah. Ada yang dendam sampai nggak mau datang ke persekutuan doa. Dendam, yang bangkunya kosong itu. Jangan bilang ke mereka ya. Apalagi emosian, suka marah, suka berselisih. Betul ya? Hari-hari ini banyak yang suka berselisih, benar gak teman-teman? Ya, banyak hari-hari ini perdebatan sengit. Paslonnya santai, anak buahnya debat ancur-ancuran. Suka apa? Berselisih, berseteru katanya gitu. Ya, suka cari-cari masalah. Masalah sedikit dibikin sampai di blow up sampai besar. Ini ciri-ciri orang yang menurut Galatia ini ciri-ciri orang yang kehilangan cintanya Tuhan. Pencedera, suka bikin temennya cedera. Ada yang suka menciderai diri sendiri. Ini ciri-ciri kehilangan identitas, kehilangan cintanya Tuhan. Sombong, egois. Betul ya? Sombong dan egois. Egois, menangnya sendiri, gak mau kalah. Banyak gak kira-kira hari ini? Banyak. Saya kan sudah bilang, saya kan mau bicara. Egoisnya keluar. Ya, ototnya di urat lehernya tuh keluar gede-gede teman-teman. Egois. Bilang kanan kiri, kamu gak gitu kan? Suka apa? Mendengki katanya, gitu ya. Mendengki itu apa sih? Mendengki itu apa? Mendengki itu gabungan antara dendam, iri, nyebelin, gitu ya. Mendengki. Jadi apa? Hatinya itu nggak terimoan gitu lah. Bahasa Jawanya itu nggak terimoan. Mendengki, mangkelan, ya. Sedikit-sedikit mangkel, masuk ini apa PD biasa di bawah sekarang dipindah ke atas, naik tangga jauh, baru saya masuk gak disapa lagi, mangkel. Iya. Di sini nggak ada kan? Nggak ada. ya, jadi lihat nih, ciri-ciri yang umum kita temui sehari-hari ini. Pertanyaannya sederhana teman-teman yang terkasih. Apakah ciri-ciri itu ada pada kita hari-hari ini? Ada nggak kira-kira ya? Coba tanya kanan kiri yuk, tanya kanan kiri, santai aja tanya kanan kiri. Kamu ada nggak ciri-ciri seperti itu? Ayo tanya. Kamu ada nggak ciri-ciri seperti itu? Nih ciri-ciri orang yang kehilangan cintanya Tuhan, bahaya teman-teman. Karena kita udah tahu nih tadi nih lihat ya. Kehilangan cintanya manusia aja bisa sampai bunuh diri. Betul? Ya. Ini kehilangan cintanya Tuhan dan ciri-cirinya udah jelas. Kalau ada salah satu di antara Anda atau salah banyak di antara Anda yang punya ciri-ciri seperti ini, malam hari ini yuk bertobat sama-sama. Amin. Bertobat sama-sama. Berarti kita lagi kehilangan cintanya Tuhan nih. Ya. Nah, kita lihat sama-sama apa sih yang hilang sebenarnya? Saya udah katakan di atas di awal tadi bahwa cinta Tuhan itu nggak pernah hilang. Betul ya? Ada banyak ayat yang bisa membuktikan bahwa Dia mencintai engkau dengan luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Salah satu di antaranya. Saya cuplikan satu ayat sederhana saja. Yohanes 14 ayat 18 berkata begini. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Orang yang tidak akan meninggalkan pasangannya berarti orang itu sangat mencintai pasangannya. Gitu ya. Jadi Tuhan bilang begini, aku loh gak tinggalkan kamu. Dan seringkali kita gak bisa merasakan cintanya Tuhan itu. Karena itu ciri-cirinya udah jelas. Ya,
Jadi sekarang apa yang hilang sebenarnya? Ingat ya, tadi menemukan cinta yang hilang judulnya. Dan kita udah tahu cintanya Tuhan gak hilang. Tapi kita punya ciri-ciri kehilangan cinta Tuhan. So, apa yang hilang nih? Apa yang hilang nih? Ada satu masalah besar yang sering terjadi di kehidupan kita. And that's missing. Itu hilang. Apa yang hilang? We cannot feel. Kita udah gak bisa merasakan cinta Tuhan lagi. Masalah persoalan problem di hidupmu, segala macam tekanan yang semakin hari bukan semakin ringan. Ingat baik-baik, 2024 saya katakan betul, tekanan semakin tinggi. Enggak cuma di dunia usaha, di dunia pelayanan juga sama teman-teman yang terkasih. Ya, tekanan semakin tinggi, pressing semakin besar. Sebentar lagi bahan bakar naik lagi katanya, semua naik, gaji nggak naik-naik. Ya kan? Pressing semakin tinggi, besar sekali tekanannya. Membuat seringkali, membuat kita nggak bisa feel lagi. Nggak bisa rasakan lagi Tuhan. Kita udah nggak bisa rasakan lagi Tuhan. Ya. Apa sih yang membuat kita kehilangan rasa pada cintanya Tuhan ini? Apakah betul tekanan, masalah, problem itu membuat cintamu hilang? Kok nggak bisa rasakan lagi? Bukankah seringkali ketika kita jadi satu dalam keluarga suami dan istri, biasanya orang bilang begini, kalau habis berantem semakin, gak pernah ngerasain ini Bapak Ibu ya. Kalau habis berantem semakin, semakin seru ya. Biasanya kalau wajar ya teman-teman ya, kalau wajar, kalau habis berantem itu nanti kalau sudah baikan biasanya semakin mesra. Gitu ya, semakin mesra. Makanya orang Jawa bilang pertengkaran itu bumbunya rumah tangga, bumbunya dapur. Bumbunya rumah tangga ya pertengkaran. Kenapa? Karena dengan bertengkar yang wajar ya. Saya katakan bertengkar yang wajar ya, bukan kaplok-kaplokan Bapak Ibu yang terkasih ya. Bertengkar yang wajar itu nanti membuat semakin mesra. So, kita tahu sekarang bahwa Tuhan cintanya gak pernah hilang. Dan kita seringkali kehilangan cinta Tuhan karena feel kita. Kita seringkali kehilangan cinta Tuhan karena tekanan. Padahal konsepnya jelas, semakin engkau ditekan harusnya engkau semakin merasa dicintai. Betul? Kan tadi katanya rumah tangga kalau ada pertengkaran itu menjadi semakin mesra. Berarti dong kalau di hidup ini ada masalah, ada problem, ada persoalan, harusnya dong semakin bisa merasakan cinta Tuhan. Tapi hari-hari ini kebalik ternyata. Ya. Nah, hari-hari ini gereja sedang membahas di kitab Samuel, ya. Dan kalau Anda lihat ada sebuah kisah yang sangat menarik di sana. Yang malam hari ini saya mau ceritakan pada Anda. Ya. Kisah ini sangat menarik. Kenapa? Karena di kisah ini diceritakan ada seorang raja yang sangat luar biasa. Raja yang sangat luar biasa. Ya. Namanya siapa? Bukan Daud. Sebelum Daud. Siapa? Saul. Ya, Saul. 1 Samuel 18, 5-9. Ini beberapa waktu yang lalu di gereja kita dibacakan ya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil nyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gemercing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Saul sama Daud pulang dari medan perang, disambut dengan gemercing, disambut dengan tari-tarian oleh perempuan-perempuan. Dan kemudian mereka nyanyi berbalas-balasan. Apa dia katakan? Saul mengalahkan apa? Beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Anda tahu arti kata laksa? Laksa tahu?
Laksa. Laksa itu Indomie. Yang ada santannya, ada susunya. Itu laksa Singapura kalau itu, Bu. Berlaksa itu artinya 10.000. Ya, kata laksa itu berarti 10.000. Berarti kalau dikatakan berlaksa-laksa itu berpuluh-puluh ribu. Ya, lihat ya. Jadi mereka bilang begini, Saul itu loh ngalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu apa? Menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu apa? Mendengki. Saya mau tanya teman-teman yang terkasih. Kira-kira Saul itu raja yang diberkati Tuhan enggak? Sangat diberkati. Nanti kita belajar ya, sangat diberkati. Dia adalah salah satu raja di zaman perjanjian lama yang paling banyak mengalahkan musuh. Saul. Bukan Daud loh ya, Saul. Paling banyak mengalahkan musuh, Anda boleh baca. Yang kedua Yosua. Cuman ada 2 raja yang paling banyak mengalahkan musuh di perjanjian lama. Saul dan Yosua. Artinya sebenarnya Tuhan sangat berkenan. Tetapi hari itu setelah dia mendengar lagu yang gak jelas itu. Ya, lagu yang entah di mana kebenarannya. Dia menjadi sebel hatinya. Saya mau tanya, kira-kira Saul ya bukan Daud ya, Saul punya ciri-ciri kehilangan cintanya Tuhan enggak? Punya ya. Ya kenapa? Karena dia pertama apa? Emosi. Marahnya enggak jelas. Marahnya cuma gara-gara worship leadernya salah nyanyi. Ya, itu kan perempuan-perempuan nyanyinya bareng-bareng. Kalau nyanyinya sendiri-sendiri pasti nggak kedengaran suaranya. Nyanyinya bareng-bareng. Berarti ada WL-nya di sana. Yang jadi WL merasa tersindir gitu. Enggak nyindir. Ya. Jadi lihat ya, lagunya nggak jelas. Lagunya asal bunyi. Nanti kita buktikan kenapa dia asal bunyi. Lagu itu asal bunyi. Lagu yang asal bunyi itu membuat dia emosi. Pada hari ini teman-teman yang terkasih, hati-hati. Karena seringkali apa yang kita dengar itu buat kita emosi loh. Betul nggak? Ada yang punya grup-grup di WhatsApp, grup yang sukanya bahas paslon. Ya, itu kalau sudah bahas paslon, saya kalau sudah bahas itu saya gregetan. Aduh, kalau jatuhkan orang itu betul-betul bukan cuma dijatuhkan. Diinjek, dicemet, ya kan? Jelek banget gitu loh. Nah, lihat ya, kadang-kadang yang baca ini emosi. Padahal yang ditulis belum tentu betul. Betul ya? Ya, saya nggak tahu pilihan Anda apa, saya juga nggak mau kasih tahu pilihan saya apa gitu ya. Namanya demokrasi, nggak boleh saling kasih tahu ya. Tapi seringkali kita melihat begitu nih, hari-hari ini seringkali kita melihat kadang-kadang kata-kata, ungkapan-ungkapan yang diungkapkan itu begitu menjengkelkan. Saul jadi jengkel gara-gara itu. Dia apa? Hatinya apa? Sebel. Betul ya? Menyebalkan. Lalu dia apa? Iri, dengki. Betul? Pikirannya jelek dan tidak jernih lagi. Saul kehilangan seluruh cinta Tuhan yang luar biasa pada dia. Kehilangan, teman-teman. Di saat yang mestinya saat yang sangat berbahagia, Saul kehilangan cintanya Tuhan. Di hari di mana dia disambut sebagai seorang pahlawan bersama dengan Daud.
hari itu juga dia kehilangan cintanya Tuhan. Kenapa? Sederhana. Karena emosi, marah, sebel, iri, dengki, pikirannya jelek, tidak jernih lagi. Kalau hari-hari ini teman-teman yang terkasih, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu dan kamu mulai tanggapi itu dengan negatif. Ingat kisah Saul ini. Kehilangan cinta Tuhan itu bukan karena kita merasa nggak dicintai. Saya percaya kalau saya bilang begini, Tuhan Yesus mencintai Anda. Ada amin? Pasti. Ya, kita semua individu secara individu tahu kok bahwa Tuhan itu mencintai kita. Udah gak usah dibuktikan. Tahu. Tapi ketika ciri-ciri ini ada pada hidupmu, engkau bukan lagi cuma ngomong amin, tapi sebenarnya kelakuan yang kita buat dengan iri, mendengki, marah, itu tengah buat kita meruntuhkan semua iman kita. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman ya. Jadi yuk belajar yuk dari Saul. Jangan kehilangan cinta Tuhan. Ini ciri-cirinya seorang pahlawan besar kehilangan cinta Tuhan. Dan kita tahu Saul ini matinya ancur-ancuran. Dia mati seorang diri di medan perang. Ya, ditinggal sama semua pengikutnya. Ya, lihat. 1 Samuel 9 ayat 2. Lihat ya, perhatikan baik-baik ya. Saya mau kasih tip, ada 3 cara sederhana saja yang malam hari ini kita mau cari tahu penyebab kita kehilangan cinta. Saya udah katakan tadi di awal ya, saya tidak akan ngajari Anda worship, gak akan ngajari Anda doa. No. Karena Anda sudah tahu, betul ya? Anda bisa nyanyi, bisa worship, bisa datang ke persekutuan doa, bisa mencari Tuhan, bisa ke ekaristi, bisa melakukan apapun juga. Tapi ketika yang Anda lakukan itu based on cuman karena Anda ingin menyenangkan dirimu sendiri, ingat baik-baik, engkau mulai egois, engkau mulai kehilangan cinta Tuhan. Ya, oke, kita lihat. Kenapa sih sebenarnya si Saul yang begitu luar biasa itu bisa kehilangan cinta Tuhan? Nih, hal pertama. 1 Samuel 9 ayat 2. Baca sama-sama 3, 2, 1. Orang ini ada anaknya laki-laki. Namanya siapa? Saul. Seorang muda yang elok rupanya, tidak tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Perhatikan baik-baik. Saul itu diciptakan Tuhan, gak main-main. Dia dikatakan di Alkitab menyebut dia orang yang paling elok sebangsa Israel. Orang Jawa bilang ganteng pol. Ya gitu ya, paling elok. Dan ditambah dengan kata-kata ini, tidak ada. Artinya, ya tidak ada. Kalau udah tidak ada, ya tidak ada teman-teman. Nggak ada orang yang bisa menandingi kegantengannya si Saul. Serius nih. Sejak muda perawakannya sudah tinggi besar. Betul ya? Katakan tinggi besar dari bahu ke atas. Lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Perawakannya sudah sispek, sudah bagus, sudah kekar. Iya kan? Sejak muda. Ya, nggak one pack kayak kita-kita gitu ya. Bikin sispek itu setengah mati teman-teman gitu ya. Ya, jadi saya dulu ketika saya gendut, ya masih pelayanan di beberapa kali juga ya di Manuel ya yang tahu saya di masa lalu, saya gendut. Untuk ngurusin itu setengah mati perjuangannya. Yang diet lah, yang olahraga lah, yang angkat barang-barang berat lah. Supaya bisa bentuk. Lah Saul ini udah gak perlu setengah mati. Karena begitu lahir procot sispek. Simple, karena Tuhan bilang begini kok, tidak ada yang lebih elok dari dia, tidak ada. Lihat ya, hidupnya sejak kecil sudah ganteng,
sudah tinggi. Itu gantengnya dari seluruh kaum bangsa Israel. Paling ganteng se-Indonesia Raya gitu misalnya. Gitu ya. Kalau Israel itu Indonesia paling ganteng se-Indonesia Raya gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana gantengnya itu bagaimana saya juga nggak tahu gitu ya. Pokoknya ganteng banget. Lihat ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? 1 Samuel 14:47. Saya catat berkata begini. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, diurapi sama Samuel jadi raja, ya. Maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuh. Berperang. Dia melawan apa? Melawan Moab, Bani Amon, Edom. Ini semua adalah negara-negara besar. Dilawan semua sama dia. Zoab dan orang Filistin. Nah ini yang penting. Kata terakhir ini penting. Dan kemanapun ia pergi, apa? Ia apa? Selalu mendapat kemenangan. Saul kemanapun pergi. Lihat baik-baik. Saul bukan hari ini saya katakan Saul bahkan tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi ketika dia jadi raja, kemanapun dia pergi. Kemanapun dia pergi, menang. Menang. Udah ganteng, tinggi besar, kemanapun dia pergi selalu menang. Saya mau tanya, kalau Anda, teman-teman semua, jadi Saul, mau nggak? Mau, ya kan? Kemanapun pergi menang, ganteng. Tapi pertanyaan berikutnya gini, coba dipikir sih, jadi Saul itu bosen nggak ya? Gak tahu kalah Bapak Ibu yang terkasih. Gak pernah kalah. Dia bilang, pasti menang gua. Ya, kemanapun kita mencatat, kemanapun dia pergi selalu menang. Saya istilahkan kalimat ini dengan kata-kata hidup yang terlalu gitu-gitu aja. Ya, G2A, gitu-gitu aja. Hidupnya kenapa bisa kehilangan cinta Tuhan? Alasan pertama sederhana, dia berada pada sebuah zona statis di hidupnya. Dia ada di saat dimana semua yang dia mau lakukan, dia selalu berhasil. Menang. Semua yang dia minta terwujud. Mau pingin istri berapa, gundik berapa, semua mau sama dia. Ganteng. Mau musuhnya seperti apa, dikalahkan, habis. Akhirnya orang yang seperti ini tidak lagi bisa merasakan cinta Tuhan. Kenapa? Karena ya bosen ya ibu, bapak ibu ya, teman-temannya. Kemana-mana ya pasti menang lagi. Mungkin dalam hati Saul itu tanya, Tuhan kapan saya kalah? Ya, bosen. Terlalu banyak kemenangan, Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman semuanya. Kenapa ada persoalan di hidupmu? Kenapa ada masalah di hidupmu? Karena Tuhan gak mau engkau jadi orang yang bosan. Karena Tuhan mau hidupmu tidak seperti hidupnya Saul. Kalau engkau terus berhasil, hari ini engkau gak ada dalam persekutuan doa. Betul? Betul? Halo? Betul? Kalau engkau terus-menerus hebat hidupmu, uangmu terus-menerus semakin hari semakin banyak, saya jamin hari ini engkau gak duduk di tempat dudukmu. Betul? Kita ke persekutuan doa awalnya karena apa? Karena punya apa? Masalah. Makanya tuh hati-hati persekutuan doa itu. Kumpulan. Kalau kumpulan orang berdoa bagus Bapak Ibu ya. Kumpulan orang bermasalah. Ya awalnya maksud saya gitu ya. Ya kita harus akui itu. Betul ya. Saya juga ketika saya datang di persekutuan doa di awal-awal pelayanan saya 2001, 2002.
Saya mulai pelayanan, saya datang ke persekutuan, karena saya punya masalah. Cari Tuhan. Sambil cari jalan keluar. Betul ya? Cari Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas, kamu disayangi Tuhan. Amin, amin. Aku disayangi Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Lihat ya, iman kita yang kerdil itu mulai tumbuh. Karena ada masalah. Dipupuk di persekutuan doa. Makanya kalau engkau meninggalkan persekutuan doa, kebangetan. Ya, itu namanya orang tidak tahu berterima. Gak ada yang berani jawab. Ya karena masalahmu selesai, betul? Ada yang ikut persekutuan doa dari tahun sekian sampai sekarang masalahnya gak selesai-selesai. Loh pasti selesai, cuman berganti dengan masalah lain. Betul ya? Betul ya? Kenapa? Karena sekali lagi, Tuhan gak mau hidupmu begitu-begitu aja. Karena kalau hidupmu begitu-begitu aja, engkau akan kehilangan cinta Tuhan. Pasti sudah. Ini Saul nih contohnya, hilang cintanya Tuhan. Kenapa ada problem? Kenapa ada persoalan? Karena di tengah problem, di tengah persoalan itulah kita merasakan Tuhan mencintai kita dengan luar biasa. Amin. Gak ada yang amin. Ya, Bapak Ibu, hidup itu harus ada persoalan. Ya, saya nggak berkata bahwa Anda akan hidup terus-menerus dalam persoalan. Tidak. Hidup Anda silih berganti, akan datang dan pergi banyak persoalan. Sampai di sini setuju? Hidup kita itu loh silih berganti persoalan memang. Tapi bagaimana kita melangkah menyelesaikannya itu yang paling penting. Saya mau tanya, Anda lebih banyak berdoa ketika berkat datang atau ketika masalah datang? Masalah datang, betul ya? Betul ya? Ya kayak cerita apa namanya, sopir bus itu, masih ada yang tahu cerita itu? Iya kan? Cerita ada bus dengan 20 orang di belakang, dia ngebut. Buanter. Ya. Dia ngebut buanter, terus tabrakan. Dar! Sopirnya mati. Sampailah di depannya Petrus. Ya kan? Kemudian di depannya dia itu ada pendeta yang juga baru saja mati. Pendeta, bukan Romo. Nanti saya diprotes ke Romo. Ya, pendetanya diadili sama Petrus. Ini kamu korupsi, begini, kamu ini cuma makan uangnya umat begini. Udah, kamu masuk ke neraka. Baru sopir itu sampai di depan. Dia enggak kenal Kristus. Dia bilang, ini siapa ini Petrus, dia enggak kenal. Begitu Petrus, namamu siapa? Oh disebutin namanya, dilihat. Masuk surga. Loh, pendetanya protes. Petrus nanti dulu. Kenapa dia bisa masuk surga? Saya ini yang melayani Tuhan bertahun-tahun enggak bisa masuk surga. Kamu selalu bikin ketika kamu khotbah, selalu umatmu itu tidur. Tapi pendeta ini, ya sopir ini, kalau dia ngebut selalu bikin umatnya ya, jelas ya sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi saya dengan kata sederhana saya katakan begini. Masalah problem persoalan tekanan di hidupmu jangan dianggap sebagai Tuhan gak sayang. Itu adalah salah satu cara Tuhan membuktikan bahwa dia dekat dengan engkau, mencintaimu, mengasihimu dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Ya, Tuhan itu mau kita melihat dari sisi ini, ya. Kalau engkau dibiarkan semua berkemenangan, maka engkau jadi seperti Saul. Ya. Ya, berikutnya. 1 Samuel 15:3-4. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada berapa? 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Ya. Itu di satu tempat. Tempatnya orang Amalek. Ya. Coba Anda bayangin.
Nih, Saul ini mengalahkan satu tempat, ada berapa orang? 200.000 orang pasukan berjalan kaki. Pasukannya Saul itu bukan pasukan sembarangan, teman-teman. Ya, dia enggak one on one. Satu orang di pasukannya bisa mengalahkan 5 sampai 10 orang. Taruhlah 5 orang. Kalau 200.000 orang pasukan berarti yang dikalahkan berapa? 1 juta orang. Berapa laksa itu? Bagi 10.000. Ya. Lihat ya. Tapi Saul ketika mendengar lagu yang bunyinya Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu, dia ngambek. Kenapa dia ngambek? Karena ini, ingat baik-baik. Karena dia lupa bahwa dia pernah mengalahkan 200.000 pasukan ini, pernah mengalahkan begitu banyak orang. Anda bisa bayangin, Saul ini mengalahkan bukan cuma 200.000 pasukannya aja, tapi banyak banget, udah begitu banyak orang dikalahkan. Tapi ketika dia dengar kalimat yang gak benar itu, nyanyian yang dibawakan dengan tidak benar itu, dia dengar nyanyian yang gak ada dasarnya itu, dia melupakan begitu banyak kebaikan Tuhan di hidupnya. Saya katakan begini, saya katakan yang kedua, lupa. Kenapa sih orang kehilangan cinta Tuhan? Kenapa sih Saul kehilangan cinta Tuhan? Karena dia terlalu banyak melupakan kebaikan Tuhan. Dia bilang sama Daud, Daud jadilah pelayanku. Aku akan mengasihi engkau, biarkan Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Sebelum Daud diangkat sama tim worship leader yang gak tahu asal usulnya itu. Ya, lihat nih, lupa. Banyak orang hari-hari ini tidak bisa merasakan kasih Tuhan karena dia melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, teman-teman semua ingat-ingat, saya selalu suka ingat-ingat. Berapa banyak sih kita hidup pernah ditolong Tuhan? Kalau kita bisa hidup hingga hari ini, berarti pertolongan Tuhan itu pasti sangat banyak, betul? Betul? Seringkali kita ngeluh kan, aduh Tuhan, kenapa sih hidupku seperti ini Tuhan? Merana terus menerus, hidup bagaikan sebatang kara, merana. Lupa bahwa penyelenggaraan hidup Tuhan yang sudah diberikan kepada kita itu udah begitu banyak. Gak inget lagi kebaikan-kebaikan Tuhan cuman karena dengar sesuatu, cuman karena lihat orang sesuatu, itu enggak pelayanan bisa jadi orang kaya, lupa. Hal kedua, jangan jadi orang lupa, setuju? Apapun di hidupmu, saya mau kasih tahu teman-teman, apapun di hidupmu, jangan lupakan itu. Yang baik, puji Tuhan. Ingat-ingat. Yang jelek, jangan dilupakan. Bukan disimpan sebagai dendam ya. Anda ditipu sama temanmu. Kebetulan temanmu itu orang-orang pelayanan juga nipu Anda. Jangan dilupakan. Tapi jangan dendam, bukan dendam maksud saya. Jangan dilupakan. Kalau dia ngajak untuk ditipu kedua kalinya ya jangan mau. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi maksudnya jangan lupa itu ya waspadalah. Cerdiklah seperti kebalik. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. ya saya kebalik soalnya memang. Ya tuluslah seperti merpati, cerdiklah seperti ular. Artinya apa Tuhan bilang? Lah sudah tahu kamu itu ditipu sama temenmu. Kemudian dia datang lagi mau nipu. Nah, tadi kisah mau ditipu. Ya jangan mau. Lah nek mau lagi ya berarti kamu lupa yang lama. Lihat ya, hidup kita tidak boleh melupakan apapun juga. Setuju sampai sini? Setuju? Bilang kanan kiri, ayo jangan lupa kamu, jangan lupa. Ya, oke. 1 Samuel 24, ya, tetap setia. Ya, saya nggak baca atas ke bawah ya teman-teman ya. Tapi saya mau cerita aja, nih satu kali waktu Daud itu dikejar-kejar. Ya, nanti Anda baca dengan jelas di 1 Samuel. Daud itu dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Saul. Dan satu kesempatan Daud ini sembunyi di sebuah gua.
Ya, Daud itu sembunyi di sebuah gua. Pada saat bersamaan Saul itu kebelet Beol. Ya, ini cerita aslinya, Saul itu kebelet Beol. Maka dia memisahkan diri dari pasukannya, pergi Beol di gua yang di dalamnya ada Daud dan pengikutnya. Dia Beol di situ. Pedangnya ditaruh, dia Beol. Dan pengikutnya Daud bilang begini, loh kesempatan. Betul ya? Karena kan kamu dikejar-kejar mau dibunuh, ini kesempatan. Ambil pedang itu tebas, langsung habis. Tuhan sudah kasih kesempatan. Ya. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Dia bilang Tuhan udah kasih kesempatan. Ambilen, tebas. Selesai urusanmu dengan Saul, kau jadi raja. Tapi yang dilakukan oleh Daud apa? Dia cuman ambil pedang itu dan dia potong ujung jubahnya Saul yang lagi Beol. Dan Saul tidak kerasa, mungkin waktu itu lagi ngeden Bapak Ibu. Potong, cet, ya, dia nggak kerasa. Ya. Dan kemudian dia bilang begini, ini bukti, satu hal, bukti bahwa sebenarnya aku bisa tebas engkau. Tapi aku nggak tebas. Ya. Nah, apa artinya? Dia bilang begini, dijauhkanlah Tuhan Allah, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Jadi sebenarnya Daud bedanya dengan Saul begini, Daud itu teman-teman ya, Daud itu dibanding dengan Saul, Daud itu kelasnya beda. Daud itu sebenarnya nggak sehebat Saul. Saul tuh hebat banget, mengalahkan begitu banyak orang. Daud nggak. Tapi ingat baik, Alkitab mencatat dengan jelas, Tuhan itu mengasihi Daud itu jauh melampaui Saul. Tuhan itu sayang banget sama Daud. Saya sering tanya sama teman-teman komunitas saya, kenapa ya Daud ini disayangi Tuhan? Tuhan sayang banget. Padahal dia bukan orang baik juga. Karena persoalan dengan siapa? Betsheba. Ya dia bunuh Uria, ya nanti. Kapan-kapan kita bahas itu. Tapi dia bukan orang baik juga. Tapi Tuhan sayang banget sama dia. Sampai anaknya yang hasil main serongnya dengan siapa? Betsheba itu jadi raja. Namanya siapa? Salomo. Raja yang paling bijaksana di seluruh Israel. Kenapa Tuhan begitu sayang sama Daud? Jawabannya sederhana. Daud tetap setia. Walaupun dia dihancurkan, dia digencet, dia ada di tempat yang paling tidak nyaman sekalipun dan kesempatan itu ada. Daud memilih apa? Setia. Kalau dia tebas waktu itu jadi raja, langsung jadi raja. Tapi dia bilang begini, orang ini diurapi Tuhanku. Tuhanku itu ngurapin orang ini. Maka dijauhkanlah daripadaku sekali-kali untuk melakukan hal yang jahat pada orang yang diurapi Tuhan. Lihat, setia banget. Namanya setia itu teman-teman. Jadi bukan setia, di sini kan kita bilang setia. Setia itu menunjukkan di mana engkau ada di titik terendah di hidupmu. Ada di masalah terendah di hidupmu. Kau tetap setia pada Tuhan. Amin. Oke, amin. Ya, oke, yuk. Kesimpulan. Yuk tim pujian boleh kembali ke habitat. Ya. Cinta Tuhan gak pernah hilang. Feel kita yang tidak dapat merasakannya lagi ya. Kita lihat waspada akan zona statis di hidup kita ya. Tadi kita udah bahas ya. Bagaimana ada zona di mana kita itu dibeli berhasil terus. Diberi mungkin masalah terus. Itu zona statis. Waspada yuk. Ayo minta Tuhan untuk juga angkat kita waspada terhadap zona-zona ini. Karena Saul ketika dia terlena di zona ini, cintanya Tuhan itu hilang dari hidupnya. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, saya nggak kasih obatnya bagaimana Anda harus mencintai Tuhan. Nggak bisa dipaksa kok teman-teman. Tapi saya bisa kasih sebabnya apa kehilangan cinta itu. Pertama, ada di zona statis. Zona yang terlalu banyak berhasil.
zona yang hidup dengan suami istri, zona yang sudah terlalu lama tidak pergi, sudah terlalu lama tiap hari ketemu cemberut marah, tiap hari ketemu cemberut marah, lama-lama kehilangan rasa, kebal. Lagu Ambon bilang beta mati rasa, katanya. Ya kan? Persoalan nggak masalah, cara Tuhan untuk mengingatkan kita pada cintanya. Semakin berat masalah persoalan, harus disadari semakin kuat pula kehadiran cinta Tuhan. Ya, oke. Jangan lupa, jangan melupakan apapun juga. Yang baik, jadikan apa? Kekuatan. Yang buruk, jadikan pelajaran. Ya, jangan lupa. Hidupmu jangan lupa. Saul melupakan banyak hal. Pertempurannya, kemenangannya, begitu banyak orang yang dia habisi, dilupakan. Itu semua karena Tuhan kok. Dia lupa. Yuk kita hidup jangan seperti ini. Jangan lupa. Ya, tetaplah apa? Setia. Satu kali waktu teman-teman, 2023, teman-teman, saya mikir gini. Pelayanan sudah 20 sekian tahun. Saya mulai mikir gini, apalagi saya banyak melayani teman-teman yang pria-pria. Ya, saya mikir gini, apa aku ini? Ya masuk loh teman-teman, saya tuh 2023 saya suntuk banget. Saya bilang begini, ngapain Tuhan saya tuh kesana kemari. Ini nanti Sabtu berangkat lagi saya tuh bertobatkan, mengembalikan, ya oke lah, banyak ada yang tidak bertobat, oke lah, tapi paling enggak mengerti akan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau. Camp demi camp, banyak lalu. 17 tahun saya menggawangi camp. Banyak pria-pria di Bali, banyak pria-pria yang, ya pria-pria Sontoloyo, di sini nggak ada. Di camp yang banyak, jadi saya mulai mikir gini. Jujur. Saya nggak dapat apa-apa. Benar nggak? Saya nggak dapat apa-apa. Loh, sana bahagia, sana pulih. Mana suka cinta? Nggak bisa dikaya. Kalau saya kerja, luangkan waktu, konsentrasi kerja lebih banyak. Cuan lebih banyak. Jadi orang kaya. Susah-susah ngurusi pria-pria Sontoloyo ini ngapain? Ya kan teman-teman ya? Ya aku susah-susah ini ketika saya ngomong gitu sama Tuhan, betul kamu gak dapat apa. Tapi tahu gak? Rasa itu. Ketika kamu berjuang habis-habisan. Ketika kamu mau pulihkan banyak orang itu. Kamu rasakan kan cintaku? Kamu feel kan? Tahu gak kan? Mungkin kamu gak dapat apa. Tapi kerajaan surga bersorak-sorai. 2023 itu buat saya tahun yang hancur-hancuran. Saya lihat, waduh tahun yang kacau balau. Pekerjaan kacau balau, pelayanan juga kacau balau gitu ya. Jadi saya gak bilang sama Anda gitu ya, karena kan saya bilang kan masa pembicaranya curhatin gitu teman-teman ya. Jadi saya gak bilang, tapi saya bilang, wah ini kacau balau sekali. 2023 berlalu, 2024 saya gak kemana-mana. Biasanya kan kalau akhir tahun 2020, akhir tahun biasanya keluar kota. Ini saya gak kemana-mana. Tahun 2023 ini hancur banget. Tapi di saat yang sama, Tuhan bilang sama saya, coba kamu hitung sih. Berapa kehancuran yang kamu alami di tahun 2023? Ini tidak berhasil, ini gagal ini. Terus Tuhan bilang sama saya, tahukah kamu, kalau kamu bisa sampai di tahun 2024, karena di setiap kehancuran itu, aku ada bersama dengan kamu. Tahukah kamu,
hari-hari yang ada di bawah, di titik yang paling rendah di hidupmu. Ini gak tinggalkan kau. Dan itu membuktikan satu hal, kamu bisa sampai tahun 2024. Karena aku menyertai engkau senantiasa di tahun 2023. Saya melihat, yang tadinya saya melihat tahun 2023 itu begitu kacau. Ternyata itu perjuangan yang banyak disertai Tuhan.